Iya, salam jumpa, salam sehat. Senang sekali Ferdinand Monika menjumpai Anda kembali di Info Sehat dan sekaligus menyapa para calon orang tua yang ada di rumah. Halo Mam, saya. Di kesempatan kali ini ya berbicara mengenai yang namanya keturunan. Setiap orang tentunya ini menambahkan yang namanya keturunan. Namun bagaimana apabila sang calon ibu ini mengalami yang namanya PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome yang kemudian dapat menghalangi memiliki keturunan. Untuk membahas lebih lengkap dan lebih dalam lagi sudah hadir narasumber dokter hebat Dr. Joel Osbert SPOG. Halo Dr. Joel. Halo, apa kabar? Baik, luar ya, biasa. Dan kali ini kita akan 1 jam ke depan nih dokter akan membahas mengenai yang namanya PCOS nih ya. Dan sekaligus mengingatkan pemirsa yang di rumah untuk bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 864293 serta di 864393 tentunya, atau bisa tentunya di kolom komentar Facebook dan juga di YouTube. Nanti segmen 2 akan saya bacakan tentunya. Baik dokter, kita langsung nih membedah seperti apa dan bagaimana kemudian PCOS itu, mungkin dokter bisa jelaskan ya di awal jumpa kita. Silakan dokter Yoel. Baik, terima kasih Ferdinand. Ya, jadi PCOS atau kepanjangannya adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Mungkin ini agak asing mungkin ya. Betul. Mungkin belum banyak orang yang pernah mendengar. Jadi ini adalah suatu gangguan hormonal ya pada wanita subur ya di usia subur, di mana hormon androgen atau hormon kelaki-lakian di dalam tubuh wanita tersebut lebih tinggi dibandingkan hormon wanitanya. Nah, itu menyebabkan ada ya begitu. Iya, ada. Jadi sebenarnya hormon testosteron mungkin ya yang pernah dengar hormon laki-laki itu diproduksi juga pada wanita di ovarium dan di adrenal, kelenjar adrenal di atas ginjal. Nah, kalau pada PCOS itu lebih dominan lah. Iya, lebih dominan. Nah, seringkali mungkin nggak sadar ya, ibu-ibu, pasien-pasien nggak sadar kalau jadi nggak pernah ada di poliklinik yang datang, dok saya PCOS. Nah, nggak pernah ada yang begitu. Nah, jadi ininya keluhannya biasanya dok saya haidnya nggak teratur, ya, atau saya sudah menikah sekian lama belum ada keturunan. Salah satunya seperti itu. Oke, itu ya. Jadi secara otomatis ini memengaruhi dong dokter untuk bisa memiliki yang namanya keturunan. Iya, sangat berpengaruh sekali. Seperti apa? Seberapa besar sih memengaruhinya dokter? Baik, jadi PCOS itu pada pasien-pasien PCOS itu sel-sel telurnya harusnya setiap bulan ada satu sel telur yang berkembang kemudian dilepaskan, terjadi ovulasi. Nah, ketika ovulasi ketemu dengan sperma, dia akan berkembang menjadi janin. Terjadi pembuahan. Terjadi pembuahan. Kalau pada PCOS ini tidak ada sel telur yang berkembang. Jadi semuanya kecil-kecil. Apa sih, dokter? Karena gangguan hormon tadi. Gangguan hormon tadi sehingga sel telur itu tidak berkembang dengan baik, tidak normal. Betul sekali. Oke, baik, lanjut ya, dokter. Oke, jadi sel telurnya semua kecil-kecil, ya nggak ada yang berkembang. Jadi ya otomatis nggak ada yang dilepaskan. Kalau nggak ada yang dilepaskan berarti nggak ada yang dibuahi. Jadi tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi kehamilan. Seperti itu. Baik, itulah penghalang. Tadi dokter sudah sempat bicara mengenai yang namanya juga penyebab biasa itu ada haid yang tidak teratur nih dokter. Tidak teratur siklusnya seperti apa? Enggak sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau seperti apa sih dokter? Iya, betul. Jadi tidak teratur ini kan masih ini ya, belum terlalu jelas ya, tidak teratur. Jadi yang dimaksud tidak teratur itu, kalau normalnya untuk perempuan haidnya gimana? Normalnya, haidnya adalah siklus 28 sampai 35 hari. Oke, itu jadi, normalnya. Jadi setiap bulan ya, setiap bulan ada yang haid ya, menstruasi. Nah, kalau tidak haid itu dia 3 siklus berturut-turut, jadi 3 bulan berturut-turut nggak turun haid. Nah, itu berarti sudah termasuk kondisi yang patologis. Kalau baru 1-2 bulan, yaitu mungkin masih karena faktor-faktor psikis atau kelelahan, itu bisa pengaruh juga di hormon sehingga haidnya nggak teratur. Tapi kalau sudah sampai 3 bulan berturut-turut atau lebih, nah itu sudah patologis. Iya, bisa dikategorikan sudah bisa mengidap PCOS ini dong, dokter? Setiap gangguan haid belum tentu PCOS. Jadi PCOS itu ada susah diprediksi atau seperti apa nih dokter? Betul. Jadi agak susah kalau buat orang awam mungkin agak susah ya. Jadi ada 3 kriteria PCOS itu. Seperti apa tuh 3 kriterianya? 3 kriteria. Yang pertama yang tadi gangguan haid,
Gangguan ya. haid. Bisa dia haidnya nggak teratur atau tidak turun haid sama sekali. Kemudian yang kedua ada tanda-tanda hiperandrogen atau hirsutisme. Hirsutisme itu jadi kalau pernah dengar atau pernah lihat wanita yang seperti laki-laki. Seperti laki-laki maksudnya ada tumbuh rambut-rambut halus di wajah, di punggung, di kaki. Jadi kepalanya bisa aja mungkin jadi botak. Rambut di kepalanya hilang tapi muncul di tempat-tempat lain justru rambut-rambut halus. Iya, di tangan. Di tangan. Ada kumis-kumis tipis. Ada kumis-kumis tipis, tapi ya bukan berarti kalau ada kumis tipis, oh pasti PCOS. Enggak juga, belum tentu. Dengan satu lagi dari USG, kita mesti lihat dulu. USG. Itu hasil konkret lah ya kan? Iya, baru bisa dibilang PCOS. Baik, itulah tanda-tandanya. Kalau bicara juga nih dokter, saya sempat baca artikel ya sebelum acara ini dimulai, bahwa PCOS ini juga bisa diderita oleh seorang wanita yang, maaf kata nih dokter, memiliki berat badan berlebih atau bisa dikategorikan sebagai obesitas. Dokter, gimana tuh dokter? Ya, jadi betul sekali obesitas ini sangat berpengaruh sekali terhadap PCOS dan sebaliknya. PCOS berpengaruh juga ke berat badan. Jadi kenapa? Ada timbal balik nih. Timbal balik, ya. Jadi PCOS itu utamanya karena ada namanya resistensi insulin. Resistensi insulin. Jadi insulin itu kan hormon yang untuk mengubah gula di darah menjadi cadangan lemak. Nah, kalau gulanya terlalu tinggi atau ini insulinnya kerjanya nggak bagus, jadi si hormon insulin ini akan bertambah, atau dia semakin tinggi gula darah, hormon insulin bertambah, makin meningkat insulinnya. Betul. Insulinnya makin tinggi, dia akan mempengaruhi si hormon laki-laki tadi di ovarium, yang diproduksi di ovarium itu akan semakin meningkat juga hormonnya. Jadi insulin berpengaruh terhadap hormon androgen atau hormon laki-laki. Bisa nantinya berujung ke sakit diabetes? Bisa. Jadi rentan sekali ibu-ibu wanita dengan PCOS itu terkena diabetes, atau juga penyakit kardiovaskular, penyakit pembuluh darah. Bisa juga seperti itu. Baik, itu ya dari masalah satu timbul masalah baru lagi ya dokter, ke penyakit-penyakit lainnya. Dokter tadi dokter juga sempat bilang bahwa tentunya ditandai juga dengan yang namanya juga kerontokan rambut. Kerontokan rambut seperti apa dokter? Parahkah atau nggak terlalu parah? Sehingga kan orang biasa tidak menyadari bahwa kita sudah mengidap yang namanya PCOS, dianggap rontok biasa, salah sampo atau gimana nih dokter? Iya betul. Jadi kerontokan rambut yang patologis atau yang sudah dikategorikan tidak normal itu sebenarnya nggak ada kriteria khusus untuk mengatakan oh ini kerontokan yang biasa-biasa atau yang ini sudah parah. Jadi mungkin kalau kerontokan rambutnya ini sudah sampai mengakibatkan kebotakan ya, jadi bukan hanya rontok tapi juga timbul kebotakan. Bukan karena faktor usia dokter? Iya, bukan karena faktor usia, karena kan ini kebanyakan pada wanita usia subur. Subur dan produktif. Jadi sekitar umur range-nya di umur berapa? Range-nya mulai dari dia pertama kali dapat haid, ya mungkin sekitar umur 12-13 itu sudah termasuk usia subur sampai menopause sekitar 40-45 tahun. Bisa dikategorikan ketika haid pertama dong? Iya, bisa. Seorang gadis ya? Iya, seorang gadis masih usia remaja bisa juga mengalami PCOS. Tapi biasanya sih dia rentang umurnya sekitar umur 20-30 tahun PCOS ini. 20 sampai 30 tahun. Rentannya ya di situ. Oke, baik dokter. Itulah ya yang mengalami juga yang namanya kerontokan rambut juga menjadi gejala si pasien menderita yang namanya PCOS ini. Baik dokter, kalau faktor genetik gimana nih dokter? Misalnya nih ibunya dulu sempat menderita yang namanya PCOS yang kemudian dengan waktu yang lama mendapatkan keturunan. Apakah anaknya ini misalnya anak perempuan bisa juga menderita yang namanya PCOS ini, dokter? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi faktor genetik itu cukup berpengaruh, ya. Jadi seberapa besar peluangnya, dokter? Seberapa besarnya? Memang sih di bawah 10-20%. Jadi dia pengaruhnya karena waktu masih dalam kandungan, masih janin, itu ketika ibunya mengalami resistensi insulin, itu akan berpengaruh juga ke bayi. Bayi jadi berpengaruh terhadap perkembangan organ kelenjar adrenal dengan ovarium kalau dia bayinya wanita, janinnya wanita ya.
Nah, jadi cenderung untuk terjadi resistensi insulin. Nah, dari resistensi insulin itu yang dia bisa aja berkembang menjadi PCOS, efeknya menjadi PCOS. Jadi ya faktor genetik berpengaruh. Berpengaruh juga. Berpengaruh, ya? Meskipun tidak terlalu besar dibandingkan faktor lingkungan sebenarnya lebih berpengaruh. Faktor PCOS lingkungan. Oke. Lingkungan. Baik, dokter. Nah, kalau bicara mengenai yang namanya kemudian ketika ada pasangan suami istri nih, dokter, yang ingin memiliki keturunan, terus ketika melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, akhirnya dokter memvonis PCOS nih, dokter. Kemudian kan pasti terbawa nih dalam pikiran stresnya. Bagaimana kemudian mengelola stres agar kemudian bisa melewati masa sulit seperti itu, ya kan, dokter? Namun kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Info Sehat. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Sehat. Kita masih membahas yang namanya PCOS bersama dengan Dr. Yoel Osbert, SPOG, yang udah di segmen 1 udah jelasin panjang lebar seperti apa dan bagaimana kemudian penderita PCOS ini. Nah, dok, tadi sebelum jeda iklan pertanyaan saya belum dijawab nih, dokter. Misalnya nih, ketika pasangan suami istri datang memeriksakan dan ingin memprogramkan kehamilan, seperti datang kepada dokter nih, terus akhirnya dokter memvonis bahwa sang calon ibu ini menderita yang namanya PCOS ini, dokter. Kemudian kan pasti terbawa nih, stres, mikirin, aduh nggak bisa punya keturunan, kalaupun bisa waktunya lama banget. Gimana nih, dokter? Stres nih, ya kan? Iya, jadi ini memang pengalaman nyata. Ya, sudah beberapa pasien-pasien dokter ada beberapa yang datang mau memeriksakan kandungannya, ya sudah berapa tahun menikah. Jadi 2 tahun menikah. Kalau belum ada keturunan sebaiknya periksa. 2 tahun. 2 tahun. Jadi infertil ya, kami istilahnya infertil. 2 tahun periksa, kita diperiksa, memang ya hampir beberapa lah, nggak semua, beberapa mengalami yang namanya PCOS. Ketika dikatakan PCOS, ini merupakan suatu, ya mungkin bisa dibilang pukulan, ya. Jadi seperti yang Ferdinand bilang tadi, jadi tambah stres, jadi tambah nggak teratur, makin nggak turun-turun haidnya, padahal mungkin haidnya udah di sini, terus naik lagi. Nah, jadi yang pertama, ini berhubungan dengan nanti tata laksana PCOS-nya, ya. PCOS-nya, jadi yang pertama memang faktor stres ini yang kita nggak bisa intervensi ke pasien. Jadi harus dari diri sendiri, ya harus membangun pikiran yang positif. Ya, jadi jangan fokusnya pada PCOS-nya. Nah, itu yang pertama, berserah dulu kepada yang di atas, kemudian fokuskan pada hal-hal yang positif. Ya, karena kan tentu ada langkah-langkahnya untuk mengatasi PCOS ini. Treatmentnya, nah fokusnya di situ, jangan di penyakitnya, tapi fokus pada tata laksana terapinya. Oke, baik, dokter. Kalau biasa nih pasangan suami istri yang kemudian istrinya divonis PCOS, treatment seperti apa kemudian diambil untuk bisa tentunya memprogramkan kehamilan itu, dokter? Ya, biasa yang di pengalaman dokter aja nih di-share gitu. Iya, jadi berdasarkan pengalaman, tata laksananya ini sebenarnya cukup panjang PCOS. Panjang, lumayan panjang. Seberapa panjang tuh, dokter? Panjangnya ini bertahun-tahun, dokter? Nggak sampai tahun, jadi hitungan bulan. Nah, hitungan bulan. Ada slide mungkin? Ada slide-nya, mungkin yang bisa ada slide bagan tentang tata laksana PCOS, ya, ada yang mulai langkah pertamanya, yang pertama itu modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup. Ini yang paling penting dan paling utama. Ya, karena semua tergantung. Dokter. Nah, ini perjalanan tadi. Kenapa bisa sampai terjadi PCOS tadi yang ada resistensi insulin? Nah, itu awalnya dari situ. Kemudian efeknya ke hormon yang ada di ovarium dan di kelenjar adrenal. Nah, itu kenapa makanya tadi Ferdinand bilang orang-orang dengan obesitas cenderung PCOS atau sebaliknya. Karena ini kita lihat yang di bawah kiri itu kan ada akumulasi lemak tubuh. Semakin banyak lemaknya, maka kemungkinan terjadi resistensi insulinnya lebih tinggi. Nah, kalau ada resistensi insulin, dia akan membuat hormon androgen tadi semakin meningkat. Nah, ini seperti ini gambar. Ini perjalanan. Kenapa bisa
orang-orang yang obesitas itu cenderung PCOS atau orang PCOS cenderung obesitas. Sebaliknya. Oke, baik. Kalau tata laksana nih dokter, tata laksana. gimana? Nah, ada di bagian tata laksana, mungkin ada digambarkan juga di situ. Yang pertama modifikasi gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup itu dengan mengatur pola makan sehat yang pertama. Nah, makan makanan sehat itu dikurangi yang tinggi karbohidrat. Iya. Karbohidrat itu seperti mungkin ada di slide yang makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, ini gejalanya, kemudian gejalanya kemudian modifikasi gaya hidup tadi ya dengan makanan. Jadi mungkin biasanya makan nasi 1 piring dikurangin dulu setengah. Jadi nggak sama sekali langsung drastis gitu, nggak. Kurangin makanan dengan target penurunan berat badan itu 5-10%. Itu bagi para penderita obesitas? Iya, bagi pada penderita obesitas. Kalau yang nggak obesitas ya nggak perlu menurunkan berat badan. Yang penting berat badan ideal. Ya, patokannya indeks massa tubuh. Nah yang ini ya, ini tata laksananya. Jadi kita baru sampai jelasin nih. Satu-satu nih, wow banyak ya bagannya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Silakan dokter. Jadi yang paling penting sebenarnya yang perlu diketahui ibu-ibu adalah yang paling atas, turunkan berat badan dengan perbaiki gaya hidup. Turunkan berat badan dengan cara diet sehat, ya, mengurangi asupan kalori, jadi harus defisit kalorinya. Kemudian perbaiki gaya hidup, menurunkan berat badan kan dengan mengurangi makan dan olahraga. Nah olahraga ini kan ada banyak macamnya olahraga itu kan umum ya, awam. Orang awam mungkin bingung olahraga yang seperti apa. Jadi misalnya jangan sampai nanti ibu-ibu datang udah berobat terus kontrol lagi berikut, dok saya udah olahraga tapi kok nggak turun-turun ya berat badannya ya, malah naik. Terus ketika ditanya ibu olahraganya apa? Oh main catur dok olahraganya. Sambil main catur, sambil minum kopi, sambil ngambil gorengan. Kalau seperti itu olahraganya berarti cuma olahraga di rahang sama di kota. Nah, jadi olahraga yang dianjurkan di sini adalah ada di slide berikut. Itu yang nge-gym? Gym bisa. Jadi ada kaidahnya. Yoga boleh. Yoga, aerobik. Jadi ada kaidah fit, FITT. Jadi frekuensinya, ya intervalnya, terus time ya waktunya. Jadi yang dianjurkan adalah lari, jogging, naik sepeda atau berenang. Pokoknya yang bergerak terus, minimal 30 menit. 30 menit. Karena kalau di bawah 30 menit itu yang dibakar baru karbohidrat. Jadi istilahnya bensinnya dulu dibakar. Cadangan lemaknya masih ada. Nah kalau udah 30 menit baru dia cadangan lemaknya yang dibakar. Nah, jadi kalau belum 30 menit ya belum sampai lemaknya yang dibakar. Gitu olahraga. Selanjutnya apa lagi nih? Banyak sekali tadi. Nah, kalau yang pertama adalah itu ya. Jadi kalau dengan menurunkan berat badan aja itu bisa 2-5% dia bisa membantu untuk melancarkan haid. Jadi kalau pada PCOS kita atur dulu siklus haidnya. Nah, dari salah satunya dengan modifikasi gaya hidup. Kemudian kita kasih obat hormon. Bukan obat subur? Nah itu nanti di langkah berikutnya. Oke, baik. Lanjut. Obat hormonnya buat apa nih dokter? Obat hormonnya ini untuk mengatur siklus haid. Jadi hormonnya ini kan hormonnya nggak seimbang di tubuh si wanita PCOS ini. Jadi dikasih dulu obat hormon. Ya, diharapkan dengan hormonnya mulai teratur, jadi siklusnya sudah mulai kembali ke normal. Jadi hormonnya itu ada banyak macam obat hormonnya. Ya, yang utamanya adalah salah satunya pil KB kombinasi. Nah, jadi kalau mungkin jangan nanti ibu heran, saya mau hamil kenapa dikasihnya pil kontrasepsi? Tujuannya bukan untuk, memang sih efeknya kontrasepsi, tapi tujuan utamanya adalah untuk mengatur siklus haid. Lebih teratur? Iya. Lebih teratur. Jadi diharapkan dengan konsumsi pil KB kombinasi ini terjadi haid. Kalau sudah turun haid, baru kita kasih obat untuk pancing ovulasinya itu supaya sel telurnya tadi kan kecil-kecil pada nggak berkembang. Nah ini supaya ada yang berkembang, ada terjadi ovulasi. Nah itu obat kesuburan bilangnya, obat untuk kesuburan itu tadi. Untuk kesuburan. Dan itu wajib diminum oleh para penderita PCOS. Para ibu? Iya, sebenarnya nggak wajib sih. Jadi coba dulu dengan haid,
Tapi kalau pada PCOS biasanya kita kasih, ya nggak sebenarnya bukan wajib, bukan harus. Kalau seandainya haidnya teratur, terus dia terjadi pembuahan secara alamiah lebih bagus justru, tanpa ada obat untuk pancing, obat kesuburan tadi. Tapi seandainya lewat 1-2 siklus, mungkin masih belum terjadi kehamilan, nah baru diberikan obat itu, kesuburan itu. Itulah salah satunya ya dokter. Nah dari sekian banyaknya bagannya kan banyak sekali treatment yang harus dilewati untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, untuk bisa mendapatkan keturunan nih dokter. Berapa lama sih dokter akhirnya akhirnya ada hasilnya nih ketika melewati lamanya proses itu dokter? Iya, jangka waktunya. Iya, biasanya dari pengalaman dokter nih. Iya. Jadi memang langkah-langkah tadi itu kan mulai dari modifikasi gaya hidup, kemudian kita kasih obat penyubur tadi bisa sampai 3 bulan berturut-turut. Kalau bulan ini masih belum berhasil, bulan depan kita naikkan dosisnya 2 kali lipat, masih belum berhasil, bulan depan naik lagi dosisnya 3 kali lipat. Jadi 3 bulan. Kalau masih belum berhasil juga, kita periksa resistensi insulinnya. Kemudian pemeriksaan lebih lanjut lah intinya. Kemudian diberikan obat lagi yang lini keduanya. Tadi kan lini pertama, ya obat kesuburan tadi. Kemudian ini obat kesuburan yang lini kedua, letrozol namanya. Sekitar 1 bulan. Kalau masih belum berhasil, bisa dipertimbangkan untuk tindakan operatif, operasi. Ya, jadi operasinya kalau sekarang sudah berkembang ada yang namanya laparoskopi. Jadi laparoskopi itu hanya dimasukin alat kecil, ya jadi cuma dibikin lubang kecil di perut, nggak dibuka langsung. Terus ovariumnya bisa dikatakan drilling. Operasi ringan begitu? Operasi ringan, ya operasi kecil. Tindakan operatif. Ditunggu lagi sekitar 1-2 bulan, kalau belum bisa berarti langkah terakhirnya adalah bayi tabung. Bayi tabung. Bayi tabung. Jadi sekitar jangka waktunya mungkin antara 3-6 bulan lah kita itu proses rangkaian prosesnya itu. Hingga membuahkan hasil ya. Dan kalaupun tidak, bayi tabung menjadi. Bayi tabung langkah terakhir. Langkah terakhir. Baik, luar biasa ya. Panjang sekali dokter. Kemudian nih, ada kan orang awam nih dokter yang berpikir, kayaknya udah nggak punya harapan lagi, kayaknya nggak bakal punya keturunan. Apakah PCOS ini juga bisa dikategorikan sebagai penyakit yang kemudian nih dokter bisa disembuhkan dan bisa mendapatkan apa yang menjadi impian seorang ibu memiliki keturunan dan bisa hamil tentunya? Iya betul. Jadi tujuannya biasanya pasien PCOS ini berobat karena tujuannya untuk mencari kehamilan. Ya, 90% yang berobat itu PCOS itu dalam keadaan yang infertil. 90% berarti 10%-nya ada kemungkinan hamil meskipun dia PCOS. Beberapa waktu yang lalu saya pernah angkanya cukup jauh dan besar. Iya, lumayan besar perbandingannya. Tapi bukan berarti PCOS itu nggak bisa hamil. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan operasi seksio sesar, ya operasi melahirkan terhadap seorang ibu. Ketika dibuka kan kita lihat ovariumnya, indung telurnya. Ternyata indung telurnya kiri kanan itu PCOS. Jadi dia hamil dalam keadaan PCOS. Jadi bisa aja dia belum pernah treatment PCOS sama sekali. Jadi terjadi alami ternyata kehamilannya. Jadi bisa aja mungkin dia termasuk yang 10% tadi. Jadi buat ibu-ibu yang mengalami, wanita-wanita yang mengalami PCOS, jangan dulu putus asa. Karena selama berusaha, selama masih ada kehendak dari yang di atas, kemungkinan hamil tetap ada, ya kalau ditangani dengan baik. Wow, itulah. Kalau ditangani dengan baik, jadi kalau nggak usah berputus asa, masih banyak jalan. Kan? Kita tahan dulu, Dr. Yoel sampai di situ dan kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Info Sehat. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Sehat. Baik, pertanyaan di WA udah mulai menumpuk 085162831078. Baik, saya akan bacakan ini pertanyaan. Saya sudah telat haid dan keluar darah dokter setelah berhubungan intim. Saya juga termasuk dalam PCOS dari Aloysia. Gimana nih dokter? Gimana? Oke, jadi ini sudah terlambat haid, kemudian kita berhubungan keluar darah. Yang perlu dilakukan penderita PCOS. Jadi PCOS ya, dia sudah divonis sebagai PCOS. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali adalah ketika terlambat haid itu
menentukan dia dalam kondisi hamil atau tidak dengan cara tes pack. Jadi disarankan yang pertama adalah tes pack dulu. Karena tadi seperti yang saya katakan, bisa aja PCOS tapi ternyata dia hamil secara alami. Terjadi kehamilan, belum diobati terus dia hamil, bisa aja. Jadi sebaiknya tes pack dulu. Tes pack dulu. Jadi tes pack baru kemudian periksakan diri ke dokter. Karena percak darahnya ini kan kita nggak tahu penyebabnya apa. Ya bisa aja kalau nggak hamil ya, ini kita bicara dua kemungkinan, hamil atau tidak hamil. Kalau nggak hamil keluar darah ya bisa aja antara itu haid atau ada penyakit lain di sekitar kandungan di jalan lahir. Atau kalau dia kondisinya hamil bisa aja ini kondisi ancaman keguguran atau yang disebut dengan abortus imminens. Jadi sebaiknya periksa dulu untuk memastikan hamil atau enggak. Ya boleh tes pack dulu di rumah, tes periksa sendiri kan, kalau tes pack boleh beli bebas kan di mana aja. Di Bagusnya di apotik. Bagusnya waktu buang air kecil pagi hari. Jadi pagi-pagi saat buang air kecil, waktu urin pertama dibuang dulu sedikit, baru yang urin porsi tengah. Jadi pas tengah-tengah buang air kecil, ya midstream itu ditampung, kemudian dicelupkan alat ininya, tes packnya. Jadi tes pack dulu dilihat, kemudian periksa ke dokter untuk diketahui lebih lanjut apakah ada kelainan atau bagaimana. Baik dokter, itulah jawaban yang sudah diberikan oleh dokter Yoel. Ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Dok, umur saya 28 tahun dan pada usia 19 tahun pernah tidak teratur menstruasi sampai 3 kali. Kemungkinan PCOS ini dapat mengalami keguguran pada bayi yang sementara saya kandung. Gimana nih dokter? Iya, jadi berarti ini asumsinya Dari lagi Sari. hamil ya, lagi hamil ya berarti ya, atau belum hamil? Ini? Lagi hamil nih lagi hamil ya sekarang. Usia 28 tahun dan di usia 19 tahun tuh dia mengalami yang namanya 3 sampai 3 kali itu menstruasi yang tidak lancar nih dokter. Dan kemudian divonis dokter menderita PCOS. Akhirnya sekarang udah bisa hamil, dan dia menjadi ketakutan terbesar adalah di sini mengalami keguguran, dok. Gimana tuh dokter? Jadi saya ucapkan selamat dulu ya kepada Ibu Sari ya, Ibu Sari. Selamat karena sudah bisa memperoleh kehamilan. Ya, karena meskipun sudah divonis PCOS ternyata bisa hamil. Ya, ini membuktikan kalau ternyata PCOS itu bisa diobati atau bisa juga hamil. Nah, itu yang pertama. Kemudian resiko keguguran ya tadi yang ditanyakan ya. Resiko keguguran itu terjadi sampai usia kehamilan 20 minggu, itu ada risiko keguguran. Pada pasien-pasien dengan riwayat PCOS memang risiko kegugurannya lebih tinggi dibandingkan yang tidak PCOS. Penyebabnya dokter, apakah kandungannya lemah atau seperti apa? Kandungan lemah itu penyebabnya itu karena hormonal. Karena kan PCOS itu kan hormonal, gangguan hormonal ya, terutama kalau kurang hormon progesteron. Nah, jadi hormon progesteron ini dia harusnya menenangkan rahim, ya, memperkuat rahim, jadi itu secara alami, ya, membuat rahim lebih kuat. Nah, sampai usia hamil 20 minggu itu ada resiko keguguran. Jadi yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan itu kontrol secara rutin. Kontrol secara rutin, kalau diperlukan nanti akan diberikan obat untuk menguatkan kandungan hormon tadi isinya, obatnya itu. Ya, jadi ada memang betul pertanyaan yang bagus ini, ada risiko keguguran pada pasien-pasien PCOS. Ya, tapi bukan berarti pasti akan keguguran kan, enggak juga. Oke, baik, itu ya jawaban yang bisa diberikan oleh dokter kepada pertanyaan Sari di Banjar. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Vika di Malalayang. Bolehkah mengkonsumsi 2 jenis obat PCOS secara bersamaan? Gimana nih dokter, obat PCOS secara bersamaan? Mengkonsumsi 2 jenis obat PCOS secara bersamaan. Gimana dokter? Apa sih obat PCOS dokter? Iya. Ini kurang jelas mungkin ya, saya menangkap juga. Kurang jelas gimana nih? Vika Malalayang. Oke, jadi 2 jenis obat. Jadi kan obat PCOS ini ada banyak. Apa saja nih dokter? Pil KB kombinasi. Oke, pil KB kombinasi. Atau pil KB yang bukan kombinasi, yang isinya hanya progesteron.
Kemudian ada juga obat untuk induksi ovulasi atau obat kesuburan tadi, ya untuk pancing supaya sel telurnya berkembang. Nah ini juga ada macam-macam obatnya. Jadi mungkin yang dimaksud dua jenis obat ini bisa aja kalau ini pil mungkin KB kombinasi misalnya, pil KB kombinasi dengan obat untuk pancing kesuburan, obat kesuburan tadi. Coba deh, kalau misalnya dua ini dikonsumsi secara bersamaan bisa nggak dokter? Jadi konsumsinya itu pertama kita atur siklus haidnya dulu dengan pil KB kombinasi. Iya. Ketika sudah terjadi haid, itu baru hari kedua haid, itu baru minum obat kesuburan tadi. Jadi konsumsinya itu jangka waktunya nggak bersamaan. Nah, jadi minum dulu pil KB kombinasi, ketika haid, hari kedua baru minum pil kesuburan tadi. Itu selama 5 hari minum obat kesuburannya itu dari hari kedua haid. Jadi minumnya itu kalau mungkin yang dimaksud tadi dua jenis obat itu ya bisa aja. Tapi kalau dua jenis obat yang fungsinya sama ya tidak dianjurkan sih. Tapi tergantung ya ini apakah obatnya dari dokter kandungan kan harus tahu dulu latar belakangnya bagaimana. Atau ada pertimbangan tertentu mungkin yang perlu dua obat langsung diminum itu kan ada pertimbangan tertentu. Oke, baik. Itu ya Vika di Malalayang, pertanyaannya sudah dijawab oleh Dr. Yoel. Selanjutnya Novita di PAL 4 nih dokter. Saya adalah penderita PCOS sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan anak yang pertama. Kayaknya udah punya anak. Namun saya dan suami terus melakukan upaya untuk bisa mendapatkan anak yang kedua. Cuman sampai sekarang belum bisa mendapatkan. Apakah memang begitu dokter siklusnya kalau PCOS yang kemudian lama untuk bisa mendapatkan anak yang pertama, ke anak yang kedua juga demikian, begitu? Ibu Novita di PAL 4, ya, penderita PCOS. Ya. Silakan. Jadi ada riwayat PCOS, tapi kemudian sudah pernah hamil, ya anak pertama, kemudian mencari anak kedua yang agak susah. Ya. Biasanya resiko infertilnya setelah anak pertama lahir itu agak berkurang. Ya jadi harusnya lebih mudah untuk kehamilan kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi itu kan semua tergantung faktor lingkungan juga. Jadi yang paling pengaruh PCOS ini terutama faktor lingkungan. Ya lingkungan itu dalam arti makanan yang dikonsumsi itu kan bisa mengakibatkan hormonnya jadi tidak seimbang. Gaya hidup ya mungkin stres, pikiran, lelah, pekerjaan jadi kurang olahraga. Nah itu juga pengaruh. Jadi perlu diketahui juga mungkin jarak anak pertama dengan sekarang anaknya udah umur berapa. Jadi kalau misalnya agak jauh mungkin boleh diperiksakan lebih lanjut karena kalau memang ternyata PCOS-nya masih ada, masih resisten ya perlu diobati lagi PCOS-nya supaya jadi kalau misalnya nih dengan proses juga mendapatkan anak yang kedua ini agak lama, apakah PCOS-nya itu kembali lagi diderita oleh sang ibu sehingga untuk ke anak kedua ini agak sulit lagi untuk bisa mendapatkannya dokter? Iya, bisa. Lewati treatment lagi dari awal, kalau dokter bilang kan periksakan diri lagi nih, kan treatmentnya panjang nih, lagi dong lakukan treatment seperti itu dok? Iya, kalau memang ternyata terdiagnosa sebagai PCOS, ya perlu dilakukan treatment sesuai prosedur yang tadi, modifikasi gaya hidup. Yang pertama yang paling mudah, sebenarnya bukan paling mudah sih, karena buat orang-orang justru biasanya paling susah modifikasi gaya hidup dibandingkan minum obat. Kalau obat kan tinggal, ada obatnya tinggal diminum. Kalau modifikasi gaya hidup ini kan perlu niat, ya niat yang kuat dari dalam diri sendiri. Nah itu yang susah. Jadi ya perlu diobati lagi memang. Kalau ternyata dia terdiagnosa PCOS. Setelah melakukan pemeriksaan? Ya, setelah diperiksa, setelah dipastikan memang kondisinya PCOS, perlu pengobatan. Baik dokter, itulah untuk Ibu Novita di PAL 4 ya, semoga bisa langsung lah ya kalau misalnya ingin cepat punya keturunan yang anak kedua bisa langsung segera memeriksakan diri Ibu Novita di PAL 4 ya bersama juga dengan suami. Nih dokter tadi saya nitip pertanyaan lagi nih dokter, kan serangkaian pemeriksaan treatmentnya itu kan cukup panjang nih dokter. Apakah treatment itu hanya dikhususkan bagi sang ibu atau suaminya juga ikut juga treatment tersebut? Dokter Yoel. Ya, jadi pada kasus-kasus infertilitas atau sulit mendapatkan keturunan itu lebih baik berobat. Ketika berobat itu sama-sama dengan pasangan, ya suami dengan istri, ya dua-duanya. Karena bisa aja faktor
ibu, bisa juga faktor bapak, faktor suami ternyata infertilnya ini. Jadi bisa dua-dua ya? Bisa dua-dua. Jadi sebaiknya dua-duanya. Tapi yang diperiksa di bagian kandungan adalah ibunya. Kalau bapaknya nanti ada dokter ahli sendiri yang memeriksakan. Apakah mungkin spermanya encer? Iya, betul. Perlu diperiksa analisis sperma. Nah itu, tapi sebaiknya pas datang berobat sama-sama. Karena kan perlu diedukasi dua-dua, suami dengan istri. Oke, baik. Ada pendampingan. Ada pendamping ya, supaya sama-sama tahu. Ya. Baik, Dokter Yoel, kita tahan dulu sampai di situ. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Info Sehat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Sehat, dan selanjutnya saya masih akan membacakan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui nomor WA kita di 085162831078. Baik dokter, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Surya di Banjar. Nih dokter, izin bertanya, saya telah didiagnosa PCOS di tahun 2015. Karena saat itu menstruasi saya tidak teratur selama 3 sampai dengan 4 bulan. Dan akhirnya menstruasi saya sudah teratur. Apakah sudah bisa dinyatakan sembuh? Gimana nih dokter? Ya. Sudah nggak menderita lagi PCOS? Ya. Karena udah normal katanya. Silakan dokter. Jadi kapan penderita PCOS dikatakan sembuh? Ya, itu PCOS ini terjadi yang namanya anovulasi. Anovulasi itu berarti tidak ada sel telur yang dilepaskan setiap bulannya. Salah satu tandanya ya dengan haidnya yang nggak teratur tadi ya. Nah, ketika haidnya sudah teratur, itu belum tentu sudah bebas dari PCOS. Jadi perlu dilakukan USG serial. USG serial ya, USG transvaginal. Transvaginal itu dari jalan lahir USG-nya. Jadi untuk tahu apakah ini PCOS-nya sudah sembuh atau belum, kondisi PCOS-nya ini dilakukan USG, terus lakukan dilihat USG lagi. Nah, USG bagusnya pada hari kedua haid, kemudian hari ke-12. Hari ke-12. Jadi dilihat apakah sel telurnya tadi masih kecil-kecil. Jadi waktu hari kedua haid kita lihat dulu sel telurnya bagaimana kondisinya. Nah, nanti pada hari ke-12 harusnya ada satu sel telur yang mulai membesar, ukurannya, diameternya mulai membesar. Kalau semua masih kecil-kecil, ya nggak ada yang berkembang, itu mungkin masih bisa dibilang PCOS. Jadi kalau ada yang berkembang, satu mulai membesar ini sel telurnya, nah itu bisa dibilang PCOS-nya sudah teratasi, karena sudah ada sel telur yang berkembang tadi. Ya, jadi tetap harus periksa lebih lanjut. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya untuk menyatakan udah sembuh PCOS atau belum. Baik. Itu ya Ibu Suryaningsi di Banjar untuk jawaban yang sudah diberikan oleh Dr. Yoel. Dok, kalau misalnya akhirnya sang ibu, calon ibu ini dinyatakan bisa hamil, dan akhirnya hamil nih dokter. Ketika nantinya dia melahirkan, bisakah orang dengan penderita PCOS ini melahirkan secara normal atau harus dioperasi sesar, Dr. Yoel? Ya, jadi kehamilan pada pasien PCOS sebenarnya sama juga dengan kehamilan pasien-pasien yang lainnya. Ya, selain tadi memang kemungkinan kegugurannya lebih tinggi, ya risiko keguguran lebih tinggi. Tapi kalau dia sudah lewat 20 minggu, sudah relatif lebih aman. Nah, kemudian untuk perencanaan persalinannya, itu kan ada 2 metode persalinan, ya, lewat jalan lahir, pervaginam, atau perabdominal, atau operasi sesar. Pasien PCOS, kalau tidak ada indikasi obstetrik atau tidak ada komplikasi lain, boleh lahir normal. Boleh. Jadi nggak harus operasi. Ya, kalau kondisi ibunya bagus, sehat-sehat, nggak ada darah tinggi, nggak ada penyakit penyerta. Ya, nggak ada penyakit penyerta, tidak ada komplikasi. Plasentanya aman, panggulnya luas, ya bayinya kira-kira boleh lewat dari jalan lahir, boleh lahir normal. Boleh normal ya. Boleh normal. Tinggal dilihat ke depannya apakah normal atau bisa operasi. Iya. Cuman peluangnya juga boleh normal ya kan? Iya, boleh normal. Meski penderita PCOS. Iya. Betul. Baik. Ini ada pertanyaan, wow, ini Bapak. Oh, mantap. Ini kayaknya
masih single ya kan? Iya. Ini tapi cowok. Oke, Pak Alwi di Komo. Ini Pak Alwi, ini saya sudah memiliki calon pasangan hidup dengan usia 23 tahun. Berat badannya sekitar 41 kg dan siklus haid yang dia ceritakan kepada saya ini 45 hari sampai dengan 2 bulan. Wow, cukup lama. Nah, apakah nantinya ke depan kami tidak bisa memiliki keturunan? Apakah ada pengobatan-pengobatan sebelum kami nantinya menikah agar supaya ketika pernikahan kami berlangsung bisa segera memiliki keturunan atau momongan? Terima kasih, Dokter. Pak Alwi Komo. Ya, jadi cukup respect dengan Pak Alwi karena cukup aware ya dengan kondisi pasangannya, apalagi kalau sebelum menikah. Iya. Siklus 45 hari ini memang siklus yang lama, ya itu sudah di luar normal, ya bukan siklus yang normal. Jadi tapi memang kalau pasien belum menikah itu kendalanya adalah ketika mau memeriksa USG, ya kita hanya bisa melakukan USG dari perut abdominal karena belum bisa dilakukan transvaginal karena belum menikah. Jadi sebaiknya memang sebelum menikah itu sama-sama periksa, ya karena kan ada selain kasus PCOS ya itu perlu dilakukan pemeriksaan premarital. Ya ada periksa darah, periksa macam-macam, konseling pranikah, ya itu di luar PCOS tadi. Nah kemudian kita kembali ke PCOS ini, ke siklus haid yang nggak teratur tadi, yang panjang 45 hari, berat badannya 40-an kilo ya, tadi 44 ya, tergantung tinggi badannya berapa. Jadi harus dikategorikan indeks massa tubuhnya apakah normal atau justru underweight. Jadi bisa aja PCOS selain dia obes, tapi justru berat badan yang rendah. Ya itu bisa juga mengalami PCOS. Jadi kalau siklus haid terlalu panjang, ya ada baiknya melakukan pemeriksaan, kemudian diatur supaya siklus haidnya kembali ke normal antara 28 sampai 35 hari. Ini saya jadi diingatkan tadi tentang siklus haid. Jadi tips juga bagi ibu-ibu kalau mau merencanakan kehamilan atau bagi pasangan yang akan segera menikah, seperti Pak Alwi tadi ya, akan segera menikah. Akan segera menikah. Jadi dari sekarang boleh dicatat tanggal haid. Tanggal haid pasangan. Untuk menentukan masa subur. Ya betul. Untuk keren masa subur tadi. Jadi dicatat, oh hari ini. Sekarang kan banyak aplikasi di HP untuk catat tanggal haid. Nanti dia bisa ditunjukkan di situ. Oh ini kemungkinan hamilnya tinggi, lumayan tinggi. Ini high chance. Oh ini sudah lewat masa suburnya. Jadi ada bagusnya dicatat tanggal haidnya di aplikasi. Kalau memang tadi dia sudah tahu 45 hari, berarti memang sudah dicatat ya, terukur berarti. Ya 45 hari memang sebaiknya sih konsultasi sama-sama dengan pasangan, pemeriksaan, kemudian ya dikembalikan siklus haidnya dulu. Utamanya sih di siklus haid itu. Kemudian nanti setelah menikah baru kalau diperlukan periksa lebih lanjut untuk lihat ovariumnya, indung telurnya. Baik dokter, terakhir nih simpulan yang bisa dokter bagikan buat pemirsa di rumah, buat mereka yang akan memiliki keturunan dan mereka juga yang sudah menderita yang namanya PCOS ini. Apa pesan dokter nih? Ya. Jadi pesan kami yang pertama adalah tetap berdoa, berserah ya karena semua tergantungnya di atas, kemudian berupaya karena kita manusia berusaha tapi kan yang menentukan yang di atas. Jadi yang pertama adalah ketika Anda sudah didiagnosa sebagai PCOS, jangan dulu fokus pada PCOS-nya. Jangan dulu stres. Jangan dulu stres. Ya, karena kalau makin stres, hormonnya makin tidak seimbang, semakin memperberat kondisi PCOS-nya. Jadi fokus pada pengobatannya, ya segera. Jadi bagi pasangan yang akan menikah atau sudah menikah minimal 2 tahun atau lebih belum juga hamil, ini dengan catatan berhubungannya rutin. Ya, jadi 2 tahun tapi berhubungan rutin. Kalau berhubungannya nggak rutin juga ya belum bisa dikategorikan infertil. Jadi segera periksakan. Standar berhubungan sebagai suami istri itu berapa kali dalam seminggu, dokter? 2-3 kali. 2-3 kali. Jadi jangan terlalu sering tapi juga jangan terlalu jauh. Jadi periksakan diri. Kalau sudah 2 tahun lebih menikah belum ada keturunan, ya belum ada tanda-tanda hamil, periksakan diri.
Kemudian gaya hidup sehat, ya gaya hidup sehat yang penting karena semakin kesini mungkin semakin banyak karena pengaruh makanan mungkin yang kita konsumsi itu kan banyak yang nggak sehat. Kemudian gaya hidup, ya olahraga yang jarang karena semakin sibuk mungkin anak-anak muda sekarang kan sibuk kerja atau aktivitas, jadi gaya hidup yang perlu diperhatikan. Ya kalau memang ada keluhan ini ya PCOS segera berobat. Ya kami di Rumah Sakit Hermina Manado ada klinik infertilitas, ya bisa. Jadi dua-duanya yang ditangani, bukan hanya ibunya tapi juga bapaknya. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk berobat, boleh langsung datang di Rumah Sakit Hermina Manado. Konsultasi bersama Dr. Yoel. Baik, terima kasih banget Dr. Yoel Osbert SPOG yang udah bagi panjang lebar seperti apa dan bagaimana PCOS itu dia. Semoga bisa mengedukasi, memberikan pengetahuan baru bagi pasangan muda yang ingin memiliki keturunan. Ferdinand Maningka pamit, terima kasih, selamat sore, salam sehat, sampai jumpa.